Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Puji Tuhan karena Tuhan itu baik kepada setiap kita. Saat ini saya membawa kita dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan sebagai dasar bagi pertemuan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup, Allah yang baik, yang senantiasa memimpin dan menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, mau belajar daripada Tuhan. Dan saat kami mau belajar daripada firman-Mu, tolong Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan kemuliaan hadirat-Mu, agar setiap kami akan mendengar dan mengalami sentuhan daripada firman-Mu, dan kami dikuatkan dan diteguhkan. Oleh itu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudara sekalian, pada saat ini kita akan membahas satu tajuk, yaitu pemimpin sebagai agen harapan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 4 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu." Apa yang dimaksud oleh Petrus dalam frasanya hidup yang penuh pengharapan? Saudara dan saudara sekalian, Rasul Petrus menyatakan bahwa hidup yang penuh pengharapan berasal dari kelahiran kembali atau dilahir baru. Ini menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah. Kita diperanakkan oleh Allah melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13 berkata, "Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah." Keselamatan mengubah hidup kita. Kita mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran di dalam Yesus Kristus. Istilah Yunani pengharapan bermaksud harapan yang pasti dan bersemangat. Harapan orang percaya tidak hanya hidup, melainkan bergairah. Berbeza dengan harapan dunia. Hidup yang penuh harapan, bergairah, dan aktif dalam jiwa orang percaya. Pengharapan kita berasal dari penyelamatan yang bangkit dan hidup. Pengharapan Rasul Petrus adalah Yesus Kristus. Masa depan kita dijamin dalam kebangkitan Yesus Kristus. Harapan kita ada pada kemenangan Yesus atas kematian dan kebangkitannya. Apapun penganiayaan yang dihadapi oleh orang percaya tidak
sebanding dengan berkat yang diperoleh ketika kita dibangkitkan dan hidup abadi bersama dengan Tuhan Yesus yang kekal. Saudara dan saudara sekalian, pengharapan berakar di dalam kebangkitan Yesus dari kematian. Yesus itu hidup. Yesus menjanjikan hidup kekal. Pengharapan memampukan kita hidup tanpa keputusasaan. Sungguh pun kita mengalami penderitaan dan pencobaan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 hingga 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Objek harapan kita digambarkan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat, sebagai suatu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Kita memiliki warisan yang tidak dapat digapai oleh kematian, tidak didondai oleh kejahatan atau usang termakan waktu. Warisan ini pasti disebab Allah menjaga dan melindunginya di sorga bagi kita. Tidak ada yang dapat menggagalkan warisan abadi ini. Saudara dan saudara sekalian, manusia tidak dapat bertahan tanpa harapan. Harapan memampukan kita melewati pengalaman yang menyakitkan dan ketidaktentuan masa depan. Di dunia ini, manusia harus menghadapi kemiskinan, sakit penyakit, kelaparan, ketidakadilan, bencana, peperangan, dan sebagainya. Kita memerlukan hidup yang berpengharapan. Mereka yang tidak memiliki Yesus Kristus tidak memiliki harapan. Efesus pasal yang kedua ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Orang percaya telah diberkati dengan harapan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, harapan yang hidup mengubah pikiran dan jiwa kita. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menyusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sungguh pun pada masa lalu kita berada dalam keadaan mati secara rohani dalam dosa kita. Kini kita hidup dengan harapan kebangkitan pribadi kita. Harapan hidup orang percaya itu teguh dan aman. Ibrani pasal 6
6 ayat 19 hingga 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah penyelamat kita, keselamatan kita, dan harapan hidup kita. Setiap kapal yang berlayar di laut memerlukan sau atau jangkar. Jangkar berguna untuk menahan dan menjaga keseimbangan kapal supaya tahan terhadap gelombang dan angin kencang. Adanya jangkar, kapal berlabuh dengan aman. Hidup kita dianalogi seperti sebuah kapal layar yang melayari laut lepas. Terkadang mengalami riak-riak kecil gelombang, angin kencang, dan badai yang mampu menerpah kapal kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus adalah jangkar kehidupan jiwa kita. Dia yang memberikan jaminan ketenangan ketika badai kehidupan datang menerpah. Dia berkata, jangan takut. Matius pasal 14 ayat 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saat kapal kehidupan kita mengalami hantaman badai masalah yang hebat, jangan takut dan jangan kehilangan harapan. Ingat, ada Tuhan Yesus yang menjadi harapan bagi hidup kita. Dia sanggup meneduhkan badai dan masalah gelombang kehidupan. Kita hanya perlu datang kepadanya dan percaya Dia pasti menolong. Badai itu akan berhenti. Kita akan tenang dan damai. Saudara sekalian, yang pertama, hidup ini tidak mudah. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Kesusahan seringkali merampas kebahagiaan dari hidup kita. Masalah kita mengubah kepribadian kita menjadi kaku, dingin, dan muram. Ini disebabkan oleh tekanan pekerjaan, ekonomi, politik, dan keadaan sekeliling kita. Sebuah sikap hati yang baik dalam melakukan aktiviti atau pekerjaan adalah berusaha dengan pengharapan. Sangat penting bagi kita tetap memiliki pengharapan dalam pekerjaan. Mengapa perkara ini penting? Sebab tanpa pengharapan, kita sama seperti robot yang hanya berjalan sesuai dengan program tanpa kerinduan apapun dalam hati. Tidak ada gunanya memandang dengan iman jauh ke depan kalau kita tidak punya pengharapan apa-apa. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menyampaikan sesuatu yang penting mengenai pengharapan ini. Pada masa itu ia mengutip sebuah tulisan mengenai hukum Musa dalam Ulangan pasal 25 ayat 4. Kata Paulus, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperolehi bahagiannya. Paulus mengingatkan bahwa kita harus membajak atau mengirik. Maksudnya adalah bekerja dalam pengharapan. Ini merupakan sebuah pesan penting
yang akan memampukan, membuat kita terus memiliki tujuan dalam bekerja. Bukan sekedar menyambung hidup dari hari ke hari tanpa harapan sama sekali dalam hati kita masing-masing. Matius pasal 5 ayat 14 hingga 16 berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Kemana dan di mana kita berada, amatlah penting kita menunjukkan hidup yang berpengharapan. Apapun keadaan kita, pastikan hidup kita memberi keyakinan kepada orang di sekeliling kita bahwa kita memiliki pengharapan yang kekal dan abadi. Yang kedua, ramai yang kecewa mengenai pengharapannya sendiri. Mereka meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Saat seseorang meletakkan pengharapannya terlebih dahulu, pengharapan tersebut akan mengecewakan. Sewaktu kesengsaraan datang, pengharapan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji. Apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Mazmur 147 ayat 11 berkata, "Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya." Saudara dan saudara sekalian, ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, pangkat, dan sebagainya, pengharapan kita akan mengecewakan. Terkadang orang yang kita percayai juga mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia pasal 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kita memerlukan harapan, dan kita perlu menyatakan kepada sesiapa yang ada di sekitar kita bahwa hanya Tuhan yang tidak mengecewakan kita. Janjinya memberi kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saudara dan saudara sekalian, yang ketiga, meletakkan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Mazmur 147 ayat 11. "Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya." Sewaktu kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, kedudukan, pangkat, dan sebagainya, harapan kita akan mengecewakan. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kita
kepada Tuhan Yesus. Berharaplah kepada Tuhan. Tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Kita tidak akan berputus asa walaupun mengalami kegagalan yang berulang-ulang. Markus pasal 5 ayat 25 hingga 26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Saudara dan saudara sekalian, pengharapan wanita ini berlangsung selama 12 tahun. Wanita ini berjuang untuk kesembuhannya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin parah. Ini adalah persoalan bagi manusia ketika tidak ada pengharapan. Wanita ini tetap berpengharapan. Sungguh pun kenyataan yang dialaminya masih belum menunjukkan perubahan yang baik. Mendengar berita tentang Yesus menimbulkan iman dan pengharapan wanita ini. Markus pasal 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Wanita ini banyak mendengar berita tentang Yesus. Hatinya penuh kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Banyak mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menimbulkan iman sehingga kita memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Yesus Kristus sumber pengharapan kita. Walaupun manusia kehabisan akal dan berputus asa seolah-olah tiada harapan. Walaupun melihat semuanya adalah mustahil, kita berperanan memberi keyakinan bahwa tiada mustahil bagi Tuhan. Amin. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara sekalian, tentu sahaja banyak persoalan dalam hidup yang kita alami dan kita jumpai. Maksudnya, kita diminta untuk tetap memiliki pengharapan setiap kali menghadapi masalah. Kita harus berlimpah dalam pengharapan. Perkara ini terjadi dalam kehidupan jemaat di Roma dan juga dalam kehidupan kita. Pengharapan yang berlimpah akan membangkitkan sukacita dan damai sejahtera yang besar dalam diri kita. Tetapi membangun pengharapan bukan perkara yang mudah. Apalagi kalau kita membangunnya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dengan segala keterbatasan diri yang ada, maka pengharapan yang kita bangun bersifat rapuh. Oleh itu, Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma dan kita semua untuk membangun semangat pengharapan itu di dalam diri Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan. Hanya dalam Tuhan Yesus kita akan menemukan pengharapan yang sejati. Saudara dan saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal kepada semua yang mendengarkan firman Tuhan ini.
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang singkat sederhana ini. Kiranya pengharapan kami tidak luntur, tidak rapuh, melainkan kami mengandalkannya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkaulah sumber pengharapan kami yang kekal. Oleh itu Tuhan berkati kami. Dan biarlah Engkau yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.